Halo, selamat datang kembali di episode baru Menuncak. Ini udah episode ke-6. Damn, udah 6 minggu loh gue jalani ini. Berarti udah lebih dari 1 bulan ya. Ya mungkin hal paling beda yang bisa kalian lihat dari episode kali ini adalah rambut baru. Ya jadi sebenarnya minggu ini gue tidak lebih baik dari minggu sebelumnya. Cuman ya udahlah, ini kan jurnal ya. Nah, gue juga minggu ini tuh banyak banget kelewat hal-hal yang terjadi karena ketika sesuatu terjadi di suatu hari itu lupa gue catat terus, sehingga gue sebenarnya agak lupa setiap hari itu gue ngapain aja. Tapi yaudah, mari kita mulai aja ya. Menuncak episode ke-6. Mulai dari hari Senin, yaitu tanggal, nggak tahu tanggal berapa, tapi nanti akan ada di sini. Hari Senin itu adalah hari gue mengupload Menuncak episode 5, dan itu adalah episode yang agak beda ya dengan episode-episode yang lain. Dan episode itu gue mulai merasa stres, cuman gue merasa gue tidak boleh menyerah gitu. Kita punya banyak impian, punya banyak tujuan, kita tidak boleh menyerah. Sehingga gue merasa semangat di hari itu. Gue bangun pagi banget, gue berangkat pagi, terus gue lanjut gym setelah 4 hari kagak nge-gym. Terus akhirnya gue menjalani hari dengan lebih senang. Kemudian ada suatu momen dimana ketika gue nunggu mata kuliah, di sela-sela mata kuliah itu gue bertemu salah satu teman gue yang bahkan gue lupa namanya siapa ya. Cuman poinnya adalah dia lagi duduk sendirian, terus gue samperin, terus gue sapa, terus dia nyapa balik, terus gue nanya lagi ngapain dan sebagainya. Nah terus pada akhirnya kami jadi ngobrol. Nah terus gue itu ngobrol sama orang ini lumayan lama dan lumayan seru, sehingga gue tuh mulai menyadari sesuatu itu. Sebenarnya gue nyadarin dari lama sih, gue mau cerita aja kalau gue itu sangat suka ngobrol kalau cuma berdua. Gue bahkan gak kenal gitu loh. Gue masih belum terlalu kenal sama orang ini, dan dari obrolannya pun gue sangat tahu kalau orang ini sebenarnya kayaknya tidak terlalu terbuka dengan orang lain, kelihatannya ya. Dan dia juga sepertinya punya minat yang sangat niche, dan mungkin untuk orang kebanyakan tidak akan relate gitu deh. Cuman ya kami memiliki we're having a good time. Gue tadi mau nyoba mentranslate we're having a good time, gue kagak tahu. Tapi ya gitu, gue sama dia ngobrol lumayan asik, dan gue jadi semakin yakin aja kalau gue itu emang sukanya kalau ngobrol ya berdua doang gitu. Dia ada momen ketika kami lagi ngobrol, terus ada salah satu temen gue datang dan dia ngebawain buku karena gue minta dibeliin buku. Nah ketika dia datang tuh rasanya awkward banget gitu loh, kayak tiba-tiba ada orang lain di sela-sela ngobrol, dan akhirnya jadi kayak memecah flow pembicaraan gitu. Tapi setelah itu dia pergi dan kami lanjut ngobrol lagi. Dan itu sangat apa ya, kalau dalam keseharian itu, dalam kelas lagi mata kuliah, lagi ngapa-ngapain, gue tuh kagak pernah ngobrol sama ini orang. Cuman ketika di momen itu doang, gue ngobrolnya lancar banget gitu, sehingga nggak tahu deh, momen unik aja, kayak random encounter di game. Lalu kemudian di malam harinya gue ngupload Menuncak episode 5 yang ada plot twistnya, dan sangat mantap sekali karena di episode itu gue mendapatkan item legendaris ya, yaitu adalah The Great Sword. Ya, ini adalah pedang yang gue dapat minggu lalu, entah dari siapa. Kemudian di hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini gue sebenarnya seperti yang gue bilang ya, gue tuh kagak nyatet setiap harinya gue tuh ngapain. Cuman kalau harus dirangkum, hari Selasa itu yang paling memorable terjadi adalah gue wawancara Cakru LFM. Nah, jadi gue lupa sih udah cerita apa belum, tapi gue itu tahun lalu, gue itu dulu waktu masih tahun pertama kuliah, gue itu mendaftar di sebuah unit kampus yang isinya adalah orang-orang film. Jadi nama unitnya ada LFM, yaitu Liga Mahasiswa Kampus. Bukan sih, Liga Film Mahasiswa. Kenapa jadi Liga Mahasiswa Kampus? Liga Film Mahasiswa. Nah, itu adalah LFM.
gue masuk karena gue memang sangat suka film dan gue tertarik untuk bikin film. Gue juga pengen bertemu dengan orang-orang yang sama sukanya dengan film, sehingga ya udah gue masuk. Cuman di tahun kemarin itu gue tuh bahkan udah sampai ke tugas akhirnya, sehingga padahal bener-bener dikit lagi sampai gue lantik, tapi gue nggak lantik karena di akhir-akhir kaderisasi LFM gue itu keteteran dengan banyaknya tugas yang gue dapat dan belum selesai, sehingga gue tuh kagak bisa ikut banyak eventnya, dan gue jadi merasa menyerah aja gitu. Yang mana itu adalah keputusan yang sangat salah, karena gue baru sadar sekarang, anjing. Sehingga ya sekarang gue ini ikut lagi karena ada salah satu teman gue juga yang bangke banget ya, pokoknya namanya Arya ya. Si Arya ini nyita ring light gue, dan dia bilang kalau mau dibalikin harus lantik dulu, sehingga gue akhirnya daftar LFM lagi dengan harapan ya tahun ini gue lantik dan tidak menyerah gitu. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjadi kru LFM adalah gue harus wawancara banyak sekali orang, dan ini adalah fase-fase awal aja, di mana wawancaranya masih tidak terlalu banyak, tapi pada akhirnya akan banyak banget. Karena pada akhirnya semua orang yang ada di LFM itu harus gue wawancara. Dan ini adalah hari pertama di mana gue wawancara sama salah satu dan beberapa cakrunya. Itu adalah hari Selasa, pokoknya hari LFM lah. Kemudian di hari Rabu itu adalah hari jadi kan gue hari Rabu itu kagak ada mata kuliah ya, jadi gue bener-bener free. Dan di hari Rabu gue nggak ingat sekali lagi karena gue kagak nyatet ya. Cuman ada hal yang sangat mantap yang terjadi di hari Rabu. Itu adalah gue mendapatkan Elden Ring. Let's go. Jadi gue tuh hari Rabu itu pokoknya udah lama sih sebenarnya. Gue tuh sering banget nonton konten-konten YouTube soal Elden Ring. Gue juga banyak nonton video-video ngebahas soal betapa bagusnya game itu. Gue juga ini kan abis namatin, udah lama sih sebenarnya gue udah namatin Sekiro, dan Sekiro itu kan game bikinan From Software ya, itu adalah developer yang membuat si Elden Ring, sehingga gue merasa ingin lagi gitu kan, merasakan sensasi yang gue rasakan ketika gue main Sekiro, karena Sekiro seru banget. Dan yang paling deket ya itu si Elden Ring, karena Elden Ring yang paling baru kan. Cuman karena gue ini orangnya tidak suka ngebajak-bajak, jadi gue tidak bisa main segera gitu, karena gue tidak punya duit, karena Elden Ring mahal bro, apalagi DLC-nya seharga gamenya itu sendiri, sehingga gue kayak tidak punya pilihan selain ngemis ke orang lain gitu. Jadi gue bikin postingan di IG, di story, kalau ada yang punya Elden Ring di Steam apakah mau family sharing, dan akhirnya ada satu orang yang ngasih dong. Ada satu orang yang ngasih, itu adalah Mas Adit Setiawan. Gokil, thank you Mas Adit. Jadi random banget sih sebenarnya, gue kagak tahu sebenarnya. Gue tuh lupa apakah gue bahkan kenal sama si Mas Adit ini apa enggak, dan ternyata setelah kita ngobrol, ternyata dia adalah teman dari abang dan kakak gue coy. Dan gue lupa, sorry banget Mas Adit, tapi terima kasih atas Elden Ring ya, sehingga gue sekarang bisa main Elden Ring. Cuman belum bisa gue mainin jauh karena ada kesibukan yang lain, yang mana itu akan gue bahas di akhir-akhir. Jadi intinya di hari Rabu gue mendapatkan game yang sudah sangat gue ingin mainkan. Cuman gue bingung nih, soalnya kan Elden Ring kan ada DLC-nya ya, dan karena game yang punya adalah si Mas Adit ini, jadi gue bingung apakah nanti kalau gue pengen main DLC-nya gue beli pakai akunnya Mas Adit atau gue gimana. Soalnya gue nggak punya base game-nya gitu, jadi gue nggak bisa beli DLC-nya. Cuman aduh gimana ya, gue tuh punya rasa ini loh, rasa ingin memiliki gitu, anjing. Sehingga kalau misalnya gue nanti pengen main DLC-nya dan gue harus ngebeliin Mas Adit DLC itu, jadi rasanya kayak game itu bukan punya gue gitu. Jadi kayak anjir, apakah gue harus beli Elden Ring dulu nanti kalau mau main DLC-nya, terus gue beli DLC-nya lagi, jadi gue beli lagi aja gitu tuh intinya. Cuman ya itulah, tapi kita lihat nanti aja lah. Intinya hari Rabu adalah hari yang sangat menyenangkan karena gue dapat Elden Ring dan gue coba sebentar, ya nggak terlalu jauh, jadi belum kerasa lah seru-serunya. Jadi ya udah, fuck lah main, gue pengen banget main ini, cuman anjing masih ada yang harus dikerjain. Kemudian ini adalah hari yang ini hari Kamis ya. Nah ini hari Kamis ini gue benar-benar lupa sebenarnya gue ngapain. Hari Kamis itu adalah mata kuliah pagi, dan aduh benar-benar gak ada yang sih, gak ada hal
menarik yang terjadi sih di hari Kamis. Aduh, gimana dong? Ini kan harusnya jadi video progress, tapi gue kagak tahu hari Kamis ngapain. Mungkin ya, di hari Kamis tuh gue ini pengen nonton film. Dan sekali lagi karena gue ini terus suka ngebajak-bajak film ya, jadi gue pakai yang ada aja, yaitu adalah Prime Video. Jadi karena gue pakai paketannya Telkomsel, dan paketan Telkomsel itu gratis Prime setiap kali gue beli, jadi gue nggak pernah kehabisan Prime. Nah di Prime itu ada film Rocky coy, akhirnya gue nonton Rocky. Kenapa gue nonton Rocky? Karena kelihatannya seru aja gitu. Karena kalian tahu gak sih kan di akhir-akhir belakangan ini ya, semua media tuh benar-benar penuh dengan propaganda, agenda wok, isinya pasti ada aja pesan-pesan inilah representasi lah LGBT lah apalagi tuh, justru muak gitu kan. Sehingga gue tuh ingin nonton yang klasik-klasik, dimana Rocky ini adalah salah satu klasik yang benar-benar isinya adalah cerita tentang perjuangan seorang petinju yang ingin menjadi hebat. Udah itu aja gitu, dan sangat seru dan sangat keren sekali. Gue nangis sedikit lah nonton si Rocky ini, karena wah anjir. Bahkan aduh ini tapi spoiler ya, tapi yaudahlah bodo amat lah, kayak lu pengen nontonnya. Si Rocky ini kan seorang petinju gitu ya. Nah di ending itu dia ngelawan top one-nya gitu. Di ending itu dia ngelawan petinju termantap tergege di masanya, tapi dia berhasil bertahan sampai akhir. Nah terus sebenarnya si Rocky-nya ini kalah dari si petinju itu, tapi tetap tetap kerasa heroik dan bikin nangis gitu loh, karena memang bukan kemenangan itu yang dia incar. Kalian pokoknya tonton sendiri deh kalau pengen lebih ngerti. Pokoknya Rocky the best. Nah baru hari Jumat juga gue sekali lagi kagak tahu apa hal spesifik yang terjadi karena gue lupa nyatat ya. Cuman di hari Jumat itu gue nyukur rambut. Jadi di hari Jumat itu kayaknya gue nge-gym deh kalau nggak salah. Terus gue muak gitu sama rambut gue yang panjang dan selalu ngalangin mata. Terus setiap kali gue pakai helm, terus itu tuh kayak ganggu banget gitu loh dan gatel. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk cukur rambut biar pendek. Cuman setelah cukur kayak kok gue jadi gay gitu ya. Bahkan pacar gue segian ngomong gue kayak halo dek anjing kan. Tai. Jadi itu aja hari Kamis. Anjing gue salah mulu nyebut hari deh. Itu aja pokoknya di hari Jumat hal penting yang terjadi hanyalah cukur rambut. Jadi mungkin di episode ke depan menuncak, kalian akan melihat progres rambut gue tumbuh. Menarik kan? Menarik. Terus kemudian di hari Sabtu, nah ini adalah hari yang membuat gue mikir-mikir kembali soal masuk LFM. Aduh. Nah, jadi hari Sabtu itu adalah hari pendidikan. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kayak masuk kuliah gitu deh. Jadi si unit LFM ini itu ada pendidikannya, formalnya gitu deh. Jadi kita harus datang ke kelas terus dapat mata kuliah gitu deh. Simpelnya sih gitu. Cuman gue tuh lupa kalau untuk menjadi bagian dari LFM itu sangat memakan waktu. Karena banyak sekali hal yang harus dilakuin dan harus diikutin. Aduh anjir lah. Jadi gimana ya? Bahkan sebelum LFM pun gue tuh udah bisa bilang penuh kegiatan. Karena pertama gue kuliah udah wajib lah. Udah kuliah terus gue nge-gym. Setelah nge-gym gue bikin konten. Gue pengen bikin konten karena gue pengen jadi streamer. Dan terus tugas kuliah gue juga kan kadang-kadang ada PR-nya kan. Sehingga sebenarnya dengan masuk LFM ini itu menambah kegiatan gue gitu loh. Ditambah video dokum yang selalu gue dihantui oleh tugas dokum ini itu belum beres juga. Karena Premiere Pro gue selalu error ketika gue mau lanjut ngedit. Gue kagak ngerti sumpah. Premiere Pro ini emang masalah penyakitnya gitu mulu. Dari setiap kali gue ngedit sampai jauh dan udah mulai rumit gitu editannya, aplikasinya jadi tolol, jadi tongo. Kalau dibuka pasti rusak, error, nge-crash lah. Sehingga sampai sekarang pun bahkan belum beres gitu. Nah jadi intinya di hari Sabtu gue itu mengikuti kegiatan LFM dari jam 10 sampai jam 3:30. Anjir. Itu juga baru yang formalnya doang. Setelah itu gue harus wawancara lagi sama orang-orang lain. Sampai gue baru pulang tuh paling jam berapa ya? Jam 6 kayaknya. Men. Hari Sabtu itu loh. Jadi sekarang kayaknya ya setiap hari weekend mulai minggu depan
mulai minggu ini itu akan selalu diisi dengan kegiatan LFM yang membuat gue tidak bisa ngedit video buat YouTube gue gitu. Karena bahkan sekarang ya, video yang gue rencanain untuk upload di channel Tyrell Games itu tentang video game walk itu udah gak relevan kontennya karena update-nya udah banyak. Anjing gak? Jadi kayaknya gue harus nge-record ulang dan ganti skrip karena sudah mulai ini loh, ada update-update baru sehingga informasi yang gue berikan di video itu tuh udah mulai gak relevan gitu loh. Sehingga aduh anjir lah, gue mulai menyesali gitu loh, apakah gue harus terusin untuk nyakru atau enggak gitu. Karena di sisi lain gue pengen sih masuk unit di kampus gue, cuman gue lupa kalau segrinding ini untuk bisa masuk gitu loh. Karena kaderisasinya pun lama gitu, 1 tahun. Dan kegiatannya juga banyak banget. Itu wawancara. Dulu teman gue yang udah lantik itu ngajakin gue buat nyakru lagi. Dan mereka bilang nanti mah gampang, kan udah kenal ini, jadi nanti datanya langsung dikasih gitu lah. Tapi kayaknya gak semua orang bakal kayak gitu. Dan pada akhirnya gue tetap harus meluangkan waktu yang begitu banyak untuk wawancara mereka satu-satu lagi. Dan itu lama banget men. Aduh, gimana ya? Kayaknya gue harus ngomong sama seseorang sih untuk membuat keputusan ini karena agak susah juga ya. Kemudian hari Minggu, ini adalah hari yang gue putuskan sebenarnya untuk lanjutin ngedit. Karena gue juga ada PR lah dan ada project yang lain. Tapi anjir gue capek banget sehingga pada akhirnya hari Minggu itu gue pakai buat istirahat. Dan sebenarnya hari Minggu ini gue harusnya ada syuting gitu karena gue tuh sebenarnya ada project bikin film sama teman LFM gue yang dulu, yang mereka sih udah lantik sekarang. Dan pada hari gue nggak jadi ikut syuting gara-gara gue tidur dan gue nggak tahu dah bakal kayak gimana itu hasil filmnya. Karena gue sebenarnya adalah orang yang menulis skripnya dan juga nanti akan ngedit. Kalau nanti yang mereka shoot kagak sesuai gimana gitu ya, nggak tahu sih. Cuman ya udahlah, pokoknya gue anjing. Gue jadi ini deh, minggu ini mungkin gue akan menjadi episode dimana gue mempertanyakan keputusan gue nih ya. Apakah ini keputusan yang salah? Karena gila coy, kalau misalnya setiap minggu gue sibuk, gue kagak tahu kapan gue bisa bikin videonya buat Tyrell Games, apalagi streaming. Damn man, fuck. Ya tapi mungkin segitu aja lah update untuk episode kali ini. Oh iya, tapi meskipun begitu ya, meskipun gue jadi semakin padat kegiatannya dan semakin sibuk, tapi kita tetap tidak boleh menyerah ya. Karena ini adalah proses gitu, pasti suatu saat akan ada manfaatnya dan akan ada hasilnya. Jadi meskipun minggu ini tidak lebih baik daripada minggu kemarin, tapi kita harus tetap berjuang. Dan minggu gue yang kemarin itu gue hampir menyerah, sehingga kita harus pergi menolong mereka. Apa sih kok pakai mereka? Gue harus pergi menolong diri gue sendiri ya ke masa lalu. Karena diri gue di masa lalu di minggu ini itu hampir menyerah. Karena pada akhirnya kalian tuh tidak bisa mengandalkan orang lain, kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri. Oleh karena itu, gue akan menyelamatkan diri gue di masa lalu. Tentu saja kita tidak boleh memberi diri kita di masa lalu informasi kalau yang datang menyelamatkannya adalah dirinya sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh memberi lihat wajah kita, apalagi yang udah cukur rambut. Nah, dengan kekuatan pedang, gue lupa pakai sarung tangan men. Gue bakal memberikan pedang ini kepada diri gue yang dulu supaya dia bisa menyelamatkan diri gue yang dulunya lagi. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode penuncap yang
ketujuh.